Halo sobat Mimi, gas lagi dah Feng Hao-nya. Aduh ya. Di sela-sela jaga orang tua dan juga kerjaan yang menumpuk, gua usahain deh masih bikin ya ini video supaya bisa menghibur kita semua. Dan terima kasih untuk doa kalian semua yang memang sangat luar biasa. Wah, mantap sekali cuy. Orang tua gua udah agak ya progresnya mantap lah. Dan ya insya Allah besok bisa pulang ke rumah. Amin. Dan tidak ada kendala lagi dan semua kembali normal seperti biasa. Amin, amin, amin. Nah yuk kita mulai lagi Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang pada akhirnya tiba di kota Beiming, dirinya dapat bertemu kembali dengan teman lamanya. Feng Hao, itu kau? Ucap dari seorang gadis yang terkejut ketika dia dapat kembali bertemu dengan rekan lamanya ini. Karena memang sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Feng Hao, apa yang kau lakukan di Beimang? Aku tidak mengira sejak terakhir kali kita bertemu, kau kini telah menjadi alkemis surgawi. Yo, itu benar. Dan untuk dirimu sekarang, kau juga telah ada di ranah Wuzon. Wah, luar biasa cuy, lajunya. Namun melihat keduanya yang terlihat cukup banyak pembicaraan, kini datanglah dua rekannya yang lainnya yang datang ke tempat mereka, di mana salah satu dari mereka berujar, Yankin, ada apa? Apakah kau telah menjelaskannya kepada orang itu? Ujar dari gadis cantik yang bernama Shuyan yang datang bersama dengan rekannya yang bernama Rain. Reinkarnasi namanya cuy, tapi disingkat aja jadi Rain, oke? Mendengar dua rekannya datang, di sini gadis pirang ini dia berujar, Feng Hao, kenalkanlah ini adikku, namanya Shuyan, cantik kan? Dan yang ada di sebelahnya dia bernama, kami memanggilnya Big Eyes, tapi ya kau bisa memanggilnya Ren aja dah. Ya oke, baiklah. Perkenalkan, aku Feng Hao, sambut dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga sadar kalau sepertinya dua orang lainnya ini mereka cukup kuat dan tidak sesederhana penampilannya. Namun di sini gadis Yan dia juga menggoda saudarinya dengan berujar, "Hey Feng Hao, lihatlah. Seperti yang kau lihat ini. Hubungan mereka ya seperti itulah, seperti yang kau pikirkan." Ucap dari Yankin yang membuat saudarinya ini dia malu. "Hey, kau berhentilah bicara." Namun karena memang di tempat ini terlalu banyak orang, di sini gadis Yan dia meminta agar Feng Hao mau ikut dulu dengan mereka untuk membicarakan tujuan mereka yang sebenarnya. Maka dari itulah kini di tempat lainnya mereka bertanya tentang apa tujuan Feng Hao datang ke kota Beimang. Tidak ada, aku cuman ya ada sedikit urusan aja. Maka dari itulah ya aku memang harus datang ke tempat ini. Oke, baiklah. Tapi Feng Hao, apakah kau tahu kami saat ini sedang kekurangan alkemis? Apakah kau mau bergabung dengan tim kami? Kami mau pergi ke makam kuno Zantian untuk mencari harta karun peninggalan sains legendaris. Saintis besar Zantian loh. Namun melihat Feng Hao yang bingung tentang apa itu saintis Zantian, membuat gadis pirang ini dia bingung. Kau tidak tahukah? Ini makam saintis Zantian loh. Saintis besar dengan kekuatan yang mengerikan. Salah satu dari orang terkuat di zaman kuno. Ya, dia adalah satu-satunya dari saintis yang dapat selamat dari pertempuran besar di zaman kuno. Itu benar Feng Hao, tapi tunggu dulu. Apakah urusanmu datang ke tempat ini adalah hal yang sangat besar, hingga lebih besar daripada makam saintis Zantian? Jika urusanmu mendesak, kami bisa membantumu untuk menyelesaikan masalahmu dulu loh sebelum kami pergi ke makam kuno itu. Ya, sebelum kita pergi bersama-sama maksudnya. Ujar dari gadis Yan yang udah memutuskan Feng Hao untuk bergabung dengan timnya. Padahal Feng Hao sendiri belum menjawab dia mau apakah enggak. Waduh, mendengar hal itu sempat membuat Feng Hao dia bimbang. Karena memang menjelajahi makam saintis kuno adalah hal yang sangat luar biasa. Karena di tempat itu mungkin saja aku dapat menemukan peninggalan harta karun yang memang tidak ternilai. Mungkin saja sebuah teknik tingkat surgawi ada di tempat itu. Dan jika saja aku memiliki skill tingkat surgawi, maka dari itulah itu akan membuatku jauh lebih kuat lagi. Dan aku tidak akan lagi ada di dalam posisi terdesak seperti yang waktu itu, pikir dari Feng Hao. Namun karena memang makam saintis itu akan terbuka dalam 1 bulan lagi, maka dari itulah jika masalahmu itu tidak sebesar itu, kita bisa pergi mulai mencarinya sekarang. Ujar dari gadis biru ini.
Oh ya, 1 bulan ya. Oke, aku mengerti. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut bersama dengan kalian pergi ke makam kuno saintis Zantian. Sebelum nantinya aku akan pergi menyelesaikan urusanku. Ucap dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau makam saintis Zantian akan terbuka setiap 12 tahun sekali. Dan akan terbuka ketika cahaya matahari dan juga cahaya bulan mereka bersinar secara bersama-sama. Dan ketika fenomena alam itu terjadi, maka makam Zantian akan terbuka selama 7 hari. Dan itu akan membuat semua murid elit dari Tanah Kudus mereka akan berkumpul. Termasuk beberapa dari Holy Land dan juga Holy Maiden. Holy Land, Holy Zone. Beberapa Holy Zone dan juga Holy Maiden dari setiap kota besar. Bahkan anak-anak dari keluarga utama serta keluarga bangsawan tersembunyi aja mereka mungkin saja datang untuk ke tempat ini. Datang untuk berlatih. Selain itu juga tidak peduli sekuat apapun kultivasimu saat ini. Namun begitu kau masuk ke dalam makam itu, maka kekuatanmu akan ditekan oleh kekuatan dari saintis Zantian. Yang membuat kekuatanmu akan setara dengan peserta lainnya yang hanya ada di ranah Wuzong. Dan rumornya kecuali Great Emperor lah yang kekuatannya memang tidak dapat ditekan oleh kekuatan yang dimiliki oleh saintis Zantian. Mendengar hal itu sempat membuat Feng Hao dia berpikir kalau kekuatan para kultivator akan ditekan. Tapi bagaimana dengan tangan kilinku? Karena ini adalah murni kekuatan dari binatang suci. Apakah kekuatan ini juga akan ditekan? Lagi pula kekuatanku ini kan bukan berasal dari kekuatan ki manusia ataupun energi yuan. Yang artinya seharusnya kekuatan tangan kilin akan baik-baik saja. Di sini gadis Yan dia pun kembali menjelaskan kalau makam dari saintis Zantian terdapat di dekat sebuah celah yang penuh dengan racun gila di dalamnya. Maka dari itulah kami tidak akan dapat memasuki tempat itu tanpa bantuan dari seorang alkemis. Jadi kami menunggu seorang alkemis. Baiklah kalau begitu, dan sekarang karena aku telah ada bersama dengan kalian, ayo kita pergi bersama-sama. Ucap dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia juga curiga dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh gadis ungu itu. Dan di sini Yan Qin dia berujar kalau saudaranya ini memiliki sebuah kemampuan unik untuk dapat membaca takdir. Apa? Kalau begitu, apakah kau bisa melihat siapa yang akan mendapatkan warisan itu? Ya, di sini gadis ungu ini dia menjelaskan kalau dirinya dapat melihatnya walaupun itu tidak jelas, tertutup dengan bayang-bayang hitam. Bahkan juga aku tidak tahu itu adalah seorang pria ataupun seorang wanita. Sungguh sangat samar. Selain itu juga di sini gadis Yan dia pun penasaran dengan nasib yang dimiliki oleh Feng Hao. Maka dari itulah dia berujar, Shuyan, cobalah kau ramal nasib dari bocah bau ini. Maka dari itulah kini gadis Shu dia pun mengeluarkan bola kristal miliknya khas para cenayang. Dan begitu bola itu dipegang oleh Feng Hao dan fokus untuk menenangkan diri, kini bola kristal itu mulai berfluktuatif. Dan ketika dibaca oleh gadis Shu dia sedikit shock. Apa? Anak ini dia tidak memiliki masa depan. Masa depannya tidak tergambarkan oleh langit. Jadi aku tidak bisa membacanya. Apa? Benarkah? Tanya dari gadis Yan. Namun di sini gadis Shu dia dengan entengnya malah berujar, dari yang aku lihat di wajahmu, kau akan segera koit. Dan itu ada hubungannya dengan kau yang datang ke kota Beimang ini. Apa? Sambut dari Feng Hao yang bingung lah, dikatain bakal koit. Tapi di sini Feng Hao dia juga tahu kalau ramalan ini sepertinya ada hubungannya dengan dirinya yang akan datang ke area tanah terlarang Beimang. Yang memang akan memberikan sebuah situasi yang sangat mengerikan dan kemungkinan besar koit juga ada di tempat itu. Tapi ini adalah demi Meng Er. Walaupun aku harus habis, tapi aku tetap tidak bisa kembali. Ini semua demi putriku Meng Er, ucap dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia mah bodoh amat sama ramalan itu. Maka dari itulah dia tidak peduli dan tidak ambil pusing. Namun di sini karena Feng Hao dia tidak peduli, maka dari itulah kini mereka berencana untuk pergi ke pasar aja untuk membeli beberapa persediaan. Tapi sebelum pergi di sini gadis Yan dia berujar, "Hei bocah, kau telah datang ke Beimang, apakah kau punya cukup duit nih?" Ujar dari gadis Yan mengejek Feng Hao. Mengingat memang dia kenal Feng Hao keluarganya, kenal keluarganya Feng Hao yang merupakan seorang bangsawan kecil di kota terpencil.
Namun untuk Feng Hao yang saat ini ya tentu saja dia memiliki cukup banyak martial core. Ya tentu saja. Apakah kau pikir seorang master mata surgawi dari Xiangxi masih kekurangan martial core? Apa? Jelas mendengar hal itu membuat mereka bersemangat. Maka dari itulah tanpa berlama-lama gadis Yan dia pun langsung menarik Feng Hao untuk ikut bersama dengan dirinya pergi ke area pasar untuk mencoba teknik mata batu milik Feng Hao. Dan kini beberapa saat kemudian setelah berkeliling pasar lah mereka hanya membeli sebuah kayu seharga 340.000 martial core. Apakah benar teknik matamu itu? Tidak salahkah? Masa 340.000 martial core cuman untuk sebatang kayu busuk? Dikatain kayu busuk membuat Feng Hao dia kesal. Ini bukan batang kayu biasa. Ini adalah harta karun yang sangat langka. Ini adalah batang kayu sisa-sisa dari zaman kuno. Coba saja kau lihat nanti ya, sambut dari Feng Hao. Namun karena memang di arena ini sangat banyak harta karun peninggalan dari zaman kuno, maka dari itulah ketika Lira muncul tentunya dia pasti ada menemukan sesuatu yang cukup bagus. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun mengejar Lira dan dia mendapatkan Lira. Kalau saat ini dia ada di salah satu toko barang loak. Dan ya di tempat ini Lira dia sedang memilih-milih barang rongsok. Dan benda kali ini yang dipilih oleh Lira adalah sebuah token berukir naga. Tikus kecil ini, dia ingin mencuri barang berharga milikku. Ujar dari seorang penjaga pemilik barang rongsok itu. Namun untuk Feng Hao, doi tidak peduli dengan ucapan dari bocah itu dan kini dia fokus dengan benda apa yang dipilih oleh Lira. Karena memang benda yang dipilih oleh Lira pasti adalah benda yang sangat berharga. Apakah ini adalah harta dari zaman kuno? Namun untuk Lira yang kecil, imut, kepalanya agak botak dan banyak rambutnya, dia menarik perhatian bagi Yan King. Ini imut sekali. Sedangkan untuk gadis Shu dia tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan apapun dari makhluk kecil itu. Sedangkan untuk Feng Hao dirinya yang tahu kalau barang pilihan Lira adalah barang-barang yang sangat bagus, membuatnya tertarik untuk membelinya. Aku ingin barang ini. Berapa? Ucap dari Feng Hao. Mahal. Ini mahal sekali. Benda ini sangat berharga. Harganya jutaan martial core. Kau mau tipu-tipunya? Dasar orang tua. Ini memang barang kuno, tapi sudah tidak ada lagi pancaran energi di dalamnya. Atau bisa jadi ini adalah benda palsu yang kau sembunyikan dan kau temukan di jalanan. 100.000. Aku akan membayarnya 100.000 martial core. Ucap dari Feng Hao. Tapi tidak mau. Penjual itu tidak mau menjualnya seharga 100.000 martial core dengan alasan ini adalah harta peninggalan dari nenek moyang keluargaku. 500.000. Aku jual 500.000 martial core. Yang membuat gadis Shu yang mendengarnya dia kesal. 500.000 apaan nenek moyang lu? Kau memungut benda itu dari para pencuri, ya kan? Ucap dari garis biru ini yang membuat bocah pedagang ini dia tidak dapat membantahnya. Yang pada akhirnya 100.000. Iya 100.000. Tapi sebelum dibayar tiba-tiba saja ada yang berujar 200.000. Aku akan membayarnya 200.000 martial core. Ujar dari salah seorang bocah yang baru saja datang. Seorang bocah yang merupakan Holy Son dari tanah suci Beidou. Melihat bocah itu di sini Feng Hao dia berujar, siapa dia? Ya, anak itu. Dia adalah Holy Son dari dataran Beidou. Yang ku kenal, dia adalah anak yang mendapatkan berkah dari seorang saintis. Dan rumornya, dia dapat mengalahkan Holy Son yang sebelumnya dengan 3 gerakan saja yang membuat dirinya telah menjadi bintang baru di dataran suci Beidou. Di sini Feng Hao dia juga curiga apakah jangan-jangan anak ini dia dapat melihat sesuatu yang bagus dengan benda ini juga. Baiklah, tapi aku tidak akan pernah bisa melepaskannya begitu saja. Maka dari itulah 210.000 martial core. Mendengar dan juga melihat hal itu membuat para penduduk mereka semua langsung ngeri ketika mereka melihat ada seorang bocah yang berani-beraninya memprovokasi Holy Son dari kota Beidou itu. Anak itu dia benar-benar mencari masalah. Tamatlah sudah riwayat anak itu. Dan itu juga membuat salah satu bawahan dari bocah ini dia kesal. Kau cepat minta maaf. Namun alih-alih minta maaf di sini Yan King dia malah memprovokasinya. Apa-apaan? Memangnya apa hebatnya dari orang itu? Dia cuma mendapatkan sedikit berkah dari saintis kok.
Mendengar hal itu jelas membuat bocah ini dia kesal dan tidak terima direndahkan seperti ini. Ditambah ketika gadis yang dia berujar, cuma nambah 10.000 martial core pun. Kalau kau tidak mampu membayarnya, nyahlah. Sungguh memalukan. Horizon dari dataran suci nggak punya cukup martial core untuk membeli apa yang dia mau. Menyedihkan. Yang membuat bocah ini dia pun kesal dan tidak terima diprovokasi terus seperti ini. Dia melepaskan kekuatannya yang sangat dahsyat yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau bocah itu dia sangat kuat. Maka dari itulah Feng Hao dia pun juga melepaskan barrier pertahanannya. Begitu juga dengan gadis Yan, yang membuat bocah ini pun sadar kalau lawannya juga bukanlah kaleng-kaleng. Atribut petir, kekuatannya dapat dibandingkan dengan kekuatanku. Ditambah gadis Yan dia juga berujar, hei, apakah cuma segini? Menyedihkan. Yang membuat bocah ini dia pun kesal. Kau benar-benar ingin pergi ke neraka rupanya. Ya, majulah kau. Sepertinya kau juga memang harus diberi sedikit pelajaran. Sambut dari gadis Yan sembari mengeluarkan whips miliknya yang langsung melompat ke udara. Melepaskan cambuk petir miliknya yang terlihat seperti seekor naga yang sangat kuat. Yang akan dikonter dengan teknik tapak Buddha dari lawannya. Namun sebelum dua kekuatan itu saling berbenturan, tiba-tiba saja ada tangan besar yang meraih kedua kekuatan itu dan menghancurkan kedua serangan itu dengan sangat mudah. Dan kekuatan dahsyat itu berasal dari seorang master tua yang sangat dahsyat, sangat kuat dengan keenergian yang meluap-luap. Kalian berdua, bisakah kalian berhenti? Dan bisakah kalian memberikan sedikit wajah untuk orang tua ini? Ujar dari salah seorang orang tua yang tiba-tiba saja datang. Dan itu membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya orang tua itu dia adalah salah satu dari organisasi yang disebut sebagai Aliansi Cahaya. Namun setelah kemunculan orang tua itu, di sini bocah itu dia pun langsung kabur melarikan diri karena dia takut digeprek. Sedangkan untuk orang tua itu dia juga pergi kembali setelah kekacauan yang ada di tempat ini telah berakhir. Namun karena bocah itu telah pergi, maka dari itulah jadi gimana? Maukah kau menjualnya 210.000 martial core? Iya, jual, ujar dari pedagang itu. Maka dari itulah kini setelah mereka mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan, mereka pun kembali pulang ke penginapannya. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun menunjukkan benda yang telah dia beli dengan harga yang cukup mahal, yaitu si batang kayu. Karena begitu dia diberikan energi Yuan Qi, batang kayu itu langsung kayu kering kini tiba-tiba saja bercahaya dan tumbuh sebuah tunas kecil hijau yang cukup menyilaukan, yang membuat gadis Yu dia berujar, hei, bukankah ini adalah benih dari pohon Jianmu? Dan harga benda ini akan sangat melebihi dari harga harta kuno. Namun sayangnya bibit ini hanya dapat tumbuh di dataran suci. Jika tidak, maka tidak akan dapat tumbuh sama sekali. Bahkan vitalitasnya juga akan terus berkurang, yang membuat pohon ini tidak akan dapat bertahan. Harus di dataran suci ya. Baiklah, kalau begitu aku akan meletakkannya di dataran suci milik keluargaku aja. Namun hal itu langsung dibantah oleh gadis Shu. Tidak. Benda itu tidak mungkin dapat bertahan di dataran suci Lei. Yang ada malah hancur. Mendengar hal itu, kalau gadis ini dia memiliki dataran sucinya sendiri, jelas membuktikan kalau latar belakang dari bocah ini bukanlah kaleng-kaleng. Pikir dari Feng Hao, walaupun ya untuk Feng Hao sendiri dia juga sama memiliki dataran sucinya sendiri di tempat para alkemis yang sebelumnya. Dan setelahnya kini mereka pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Dan di kamarnya inilah Feng Hao dia juga penasaran dengan apa gunanya benda kuning ini cuy. Benda yang dibawa oleh Lira. Hei Lira, buat apa benda ini? Namun melihat Lira yang mencit-cit membuat Feng Hao berujar, hei, apa yang kau katakan sih Cih? Namun malah digigit oleh Lira, yang membuat Feng Hao dia berujar, jadi harus pakai esensi kah? Baiklah, maka dari itulah kini Feng Hao dia pun memberikan esensi miliknya di atas piringan kuning itu sebelum pada akhirnya piringan kuning itu bercahaya dan naga yang ada di atasnya terlihat seperti akan keluar dari dalam piringan kuning itu sebelum pada akhirnya memberikan tekanan yang sangat kuat dan juga dahsyat yang mengejutkan mereka semua yang ada di dalam penginapan ini. Dan begitu mereka mencoba mencari tahu sumber suara itu, mereka pun mendapatkan sesuatu yang tidak mereka percaya kalau saat ini terlihatlah ada sosok naga emas sedang berinteraksi dengan Feng Hao.
Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Oke. Dan ya, di part selanjutnya Feng Hao dia akan pergi ke dataran suci, ke makam saintis Zentian. Dan sampai jumpa, bye, thank you, dan terima kasih untuk doa teman-teman yang sangat luar biasa. Semoga dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you semua. Bye.